Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada saat ini saya membuat video atau secara langsung untuk memperjelas kepada saudara-saudara saya, terlebih-lebih keluarga besar saya dari Seru, yang beranggapan bahwa saya memang ikut dalam pembunuhan tersebut. Dalam arti saya ada kerjasama antara si Agus dengan saya sendiri. Nah, tapi mungkin permasalahannya di sini bahwa dalam postingan itu atau kamera itu saya memang terdapat atau didapatkan oleh polisi dalam keadaan berdua dengan si pelaku. Nah, tapi seperti yang sudah saya posting sebelumnya, saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir kejadian dari kasus ini. Maka di kampung atau di Telo dipermasalahkan dalam foto itu muka saya dalam keadaan luka. Nah, maka bagi keluarga besar dari sana di Telo bisa menyaksikan bagaimana keadaan muka saya saat ini. Apakah ada yang luka atau tidak. Nah, jadi ini buktinya bahwa saya tidak pada saat kejadian itu di kapal, saya tidak ditampar oleh polisi atau berantem dengan si pelaku alias Agustinus Guwasa. Nah, saya memang dipanggil di Polres untuk memberikan keterangan bahwa saya tidak terlibat dalam pembunuhan saudari saya, Riahati Luhambowo. Nah, mungkin kalau saya dalam keadaan bersalah atau ditemukan atau bukti atau polisi menemukan bukti bahwa saya bersalah, mungkin posisi saya sekarang ini pasti di Polres atau di penjara. Tapi karena saya terbukti bahwa polisi tidak menemukan bukti kalau saya bersalah dalam kasus pembunuhan ini, maka kemarin saya dibebaskan. Dan sedikit pun saya tidak dilukai oleh kepolisian terdalam. Buktinya lihat muka saya, keadaan saya. Nah, mungkin kemarin ada yang salah paham, itu adalah masker dan sama kacamata saya. Nah, jadi kepada saudara-saudara, terlebih-lebih keluarga besar di sana, nah, untuk tidak salah untuk menanggapi dari foto tersebut. Nah, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Nah, baik, pas kejadiannya, mau malam kejadiannya atau pagi, sedangkan hari Jumat, hari Kamis, Jumat saya di Baluta, posisinya saya di Baluta. Nah, memang saya ada tujuan ke terdalam, yaitu untuk ikut penyuluhan agama Katolik di kantor Depak yang kantornya terletak di Baloho. Maka saya dan papa saya sendiri, terus satu orang keponakan saya juga, dan ada juga orang kampung yang ikut kami, berangkat dari kampung jam 4 pagi. Bayangkan ya, kami berangkat dari kampung itu jam 4 subuh. Nah, jadi sampai di Telo jam 7 pagi. Maka kalau saudara-saudara saya di luar sana beranggapan pada saat kejadian saya terdapat di lokasi tertentu, itu menurut saya itu tidak masuk logis. Nah, kenapa saya tidak masuk akal? Karena memang pada saat kejadian itu posisi saya bukan di Telo, posisi saya di Baluta. Nah, baru pagi-pagi Sabtu jam 4 subuh baru kami ke Telo. Sampai di Telo itu jam 7 pagi. Nah, posisi saya di Telo tidak lama, langsung ke kapal. Nah, kalau dibilang sekarang masalahnya saya di tempat itu begini. Nah, kalau tidak percaya, saudara-saudara semua di luar sana bisa langsung ke kampung saya, tanya, pada saat kejadian itu posisi saya di mana. Nah, dan jam berapa saya tiba di Pulau Telo.
dan bisa ditanya langsung di penginapan Wisma. Jadi demikian saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan di Wisma Hilinitaya di Kampung Cina. Nah, jadi demikianlah penjelasan dari saya. Mohon kepada saudara-saudara sana yang masih menuduh ini itu ini, mohon untuk tidak diberikan gosip yang tidak benar. Nah, karena ini juga sama namanya mencemarkan nama baik saya, ya. Jadi mohon kerjasamanya dan untuk tidak memberikan hoax, ya. Demikian saja. Nah, ya, pada saat ini juga, ini termasuk juga keluarga saya agak tersinggung dengan postingan-postingan saudara-saudara sana. Apalagi tadi saya sempat melihat secara langsung dari saudara saya Rofita dari Sairu. Tadi pas jenazah saudari saya Riahati diantar, saya sempat mendengar kata-kata yang memang sama artinya bahwa postingan saya itu bohong karena hanya untuk membela diri saya sendiri. Tapi kepada saudari kami Rofita, jika Anda mendapatkan bukti bahwa saya ada di tempat saat pembunuhan itu, maka saya akan terima konsekuensinya kalau memang itu benar. Tetapi kalau tidak, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu katakan. Nah, ya. Jadi kalau memang kamu mendapatkan bukti kalau saya ada di tempat kejadian, bahwa saya ikut membunuh, saya siap menerima konsekuensinya. Dan kalau memang itu tidak benar, maka kamu juga harus bersedia menerima konsekuensinya. Karena itu sama namanya mencemarkan nama baik saya. Nah, dan saya mohon kepada Kapolres untuk dengan hormat ini ya, untuk meluruskan atau memberikan keterangan bahwa memang saya tidak bersalah. Karena pada hari Sabtu saya sudah diperiksa oleh polisi dan pelaku sendiri sudah mengakui bahwa dia yang telah membunuh saudari kami Riahati Lohambowo. Jadi dia tidak mengatakan bahwa saya juga ikut dalam atau membantu dia dalam pembunuhan tersebut. Jadi demikian saja saya ucapkan terima kasih. Salam damai.